Bab ke-1065. Lelaki berkemeja putih itu melangkah mendekat dengan angkuh. Sepatu pantofelnya mengetuk aspal dengan ritme yang konstan, seolah-olah setiap ketukan membawa tekanan tersendiri bagi Yasmin yang masih terduduk di dekat bodi motornya yang lecet. Dua orang security kompleks perumahan tampak berlari kecil mendekat, namun mereka langsung menahan diri begitu melihat sorot mata tajam lelaki itu. "Kamu sudah merusak mobilku," cetus lelaki itu dingin, suaranya bariton dan penuh penekanan. Yasmin meringis pelan, memegangi sikunya yang terasa perih karena bergesekan dengan kasarnya aspal. "Om sendiri kalau belok dari tikungan gak usah ngebut-ngebut. Ini area perumahan, bukan sirkuit." Lelaki itu mendengus sinis, dipanggil om oleh gadis muda ini seperti sebuah hinaan. Sudah setua itukah dirinya? Ia memandangi baret panjang di bumper samping mobil mewah hitamnya, lalu beralih menatap motor matic Yasmin yang tergeletak mengenaskan. "Kamu tahu berapa harga perbaikan untuk baret sekecil ini di bengkel resmi?" Lelaki itu berkacak pinggang, menatap Yasmin dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Bahkan kalau kamu menjual motor matic bututmu itu, uangnya belum tentu cukup untuk membayar biaya cat ulangnya. Makanya, kalau berkendara hati-hati. Jangan menyusahkan orang lain." Yasmin tak mau kalah. Ia memaksakan diri untuk bangkit berdiri, mengabaikan denyut nyeri di lututnya. "Harusnya om yang hati-hati. Jelas-jelas kamu yang kurang hati-hati. Saya tidak mau tahu. Kamu harus ganti rugi kerusakan mobil saya." Napas Yasmin memburu. "Saya tidak akan ganti rugi 1 rupiah pun." Lelaki itu menaikkan sebelah alisnya, tampak terkejut dengan kelantangan suara gadis di hadapannya. "Oh, sudah menabrak, tidak tahu diri pula? Kamu yang salah jalur karena terlalu ke kanan. Saya menghindar karena mobil om muncul tiba-tiba seperti setan." Balas Yasmin, matanya yang tajam menatap lurus ke dalam manik mata lelaki itu tanpa gentar. "Om lihat ini. Siku saya lecet, lutut saya berdarah, bodi motor saya juga pecah. Saya juga rugi fisik dan materi. Itu urusanmu, bukan urusanku. Yang jelas, mobil saya rusak karena kecerobohan kamu." Ucap lelaki itu dengan nada datar namun sangat mengintimidasi. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar model terbaru. "Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan anak kecil. Kita selesaikan ini di kantor polisi. Biar hukum yang menentukan siapa yang harus bayar." Dua orang security mencoba menengahi. Mereka mengenal Yasmin yang merupakan adik dari salah satu pemilik rumah di kompleks itu. Melihat Yasmin terpojok, salah satu dari mereka berusaha menengahi. "Maaf, Pak, kalau bisa diselesaikan kekeluargaan saja. Tidak ada kekeluargaan untuk orang yang tidak tahu sopan santun." Potong lelaki itu tajam, jemarinya mulai mengetik sesuatu di layar ponsel. Ia melirik Yasmin dengan senyum sinis. "Bagaimana? Mau ganti rugi sekarang atau mau saya telepon Kapolsek sekarang juga agar kamu jera?" Yasmin mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Alih-alih ketakutan, ia justru memajukan langkahnya menantang lelaki itu. "Silakan lapor. Panggil polisi sekarang juga." Lelaki itu seketika terdiam. Gerakan jarinya di atas layar ponsel terhenti total. Ia menatap Yasmin dengan dahi berkerut dalam, seolah sedang menganalisis makhluk asing yang baru pertama kali ia temui. Ia tidak menyangka gadis muda yang tampak rapuh dan mengendarai motor biasa ini memiliki nyali sebesar itu untuk menantangnya. Belum sempat lelaki itu membalas ucapan Yasmin, ponsel di tangannya mendadak bergetar menampilkan sebuah panggilan masuk. Lelaki itu mendecak sebal begitu melihat nama yang tertera di layar. Ia membalikkan badan sedikit, menjauhkan diri dari Yasmin sebelum mengangkat panggilan tersebut. "Ya, Ma? Masih di jalan ini?" Ucap lelaki itu dengan nada suara yang mendadak melunak, walau masih menyeratkan rasa frustrasi yang besar.
Suara seorang wanita parubaya terdengar cukup nyaring dari seberang telepon, bahkan bisa tertangkap samar oleh telinga Yasmin. Lang, kamu jangan bohongi mama lagi ya. Pokoknya malam ini, kamu harus bawa calon kamu ke rumah. Kalau sampai kamu datang sendirian, mama akan jodohkan kamu dengan Alin dan kamu nggak boleh nolak. Ma, tolonglah, aku kan sudah bilang, dia belum punya waktu untuk bertemu mama dan keluarga kita. Mama tidak mau tahu. Kalau dia nggak punya waktu untuk bertemu keluarga calon suaminya, kamu putusin aja sekalian. Panggilan diputus secara sepihak. Lelaki yang dipanggil Elang itu mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat berat. Ia mengacak rambutnya sendiri dengan gusar, memikirkan ancaman ibunya yang selalu sukses membuat kepalanya akan pecah. Elang perlahan membalikkan tubuhnya kembali. Matanya beralih menatap Yasmin yang masih berdiri tegak sambil membersihkan debu di celananya dengan wajah cemberut. Tatapan Elang yang semula galak dan penuh amarah kini berubah menjadi tatapan penuh selidik yang dingin. Otak bisnisnya yang biasa menyelesaikan negosiasi miliaran rupiah mendadak berputar memikirkan sebuah rencana gila. Ia menatap petugas keamanan, meminta waktu untuk berbicara dengan Yasmin hanya berdua. Kemudian ia melangkah mendekat Yasmin, lalu memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku. Urusan ganti rugi mobil saya, dan juga biaya pengobatan lukamu. Ujar Elang lambat-lambat, melipat kedua tangannya di depan dada. Saya bisa anggap semuanya lunas tanpa perlu melibatkan polisi. Yasmin menyipitkan matanya penuh kecurigaan. Maksud apa? Jangan coba-coba memeras saya dengan cara lain ya. Jangan berwajah mesum begitu. Saya tidak tertarik dengan anak kecil seperti kamu. Cibir Elang berdecak sebal. Saya menawarkan sebuah kesepakatan dagang yang saling menguntungkan. Kesepakatan apa? Tanya Yasmin waspada, mundur satu langkah untuk menjaga jarak aman. Elang memajukan tubuhnya sedikit, merendahkan volume suaranya, namun tetap terdengar tegas. Malam ini adalah hari ulang tahun mama saya. Saya butuh seorang perempuan untuk saya bawa ke hadapannya. Yasmin mengerutkan kening, sama sekali tidak menangkap arah pembicaraan tersebut. Lalu apa hubungannya dengan saya? Kamu, ikut saya malam ini. Ucap Elang dengan tenang tanpa beban. Pura-pura mengaku sebagai pacar saya di depan mama saya. Hanya untuk beberapa jam saja sampai acara selesai. Apa? Yasmin terbelalak sempurna. Mulutnya setengah terbuka, menatap lelaki di hadapannya seolah-olah orang itu baru saja kehilangan seluruh kewarasannya. Padahal, andai ia mau, ia bisa saja melaporkan kejadian ini pada ayahnya dan semua akan beres. Namun, Yasmin ingin mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Pura-pura jadi pacar. Jangan gila. Ini murni bisnis. Kamu tidak perlu membayar biaya kerusakan mobil saya yang mahal, dan saya mendapatkan solusi untuk masalah keluarga saya. Jawab Elang dengan nada santai, seolah hal gila itu adalah hal paling logis di dunia. Bagaimana? Tawaran ini jauh lebih baik daripada kamu harus mendekam di sel kantor polisi, bukan?